Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perusahaan dan Persaingan Usaha yang diampu oleh Ibu Dr. Yati Solapari. Saya, Tasya Humaira selaku moderator, akan memandu berjalannya pemaparan materi dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Analisis materi ini berjudul KPPU dan Hukum Acara Persaingan Usaha yang dilakukan oleh 7 mahasiswa yang beranggotakan Novia Zalfa Putri, Ahmad Faisal Abi, Nasya Humaira, Muhammad Feiza, Indah Sofia, Raka Arvitama, Dewi Lestari Purba, dan Rahel Melina. Latar belakang dari materi kami yaitu hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar atau market ekonomi. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Implementasi efektif dari hukum persaingan usaha merupakan tugas yang sangat sulit, serta memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Kondisi struktur awal negara berkembang seperti Indonesia membuat implementasi hukum persaingan menjadi tugas yang lebih menantang daripada implementasi hukum persaingan pada negara maju. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah banyak memberikan arti bagi perubahan dan iklim perusahaan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Diberlakukannya undang-undang ini sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pemerintah membentuk KPPU untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tugas serta wewenang dari KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dimana memiliki pengertian, yaitu KPPU adalah sebagai lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk melakukan penegakan hukum persaingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur mengenai tugas serta wewenang yang mana secara keseluruhan adalah untuk mencegah terjadinya praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Yaitu tugasnya yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat, yang mana hal ini diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yang mana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi domain yang diatur dalam pasal 25 sampai 28. Yang keempat, mengambil tindakan yang sesuai dengan wewenang komisi yang diatur dalam pasal 36. Yang kelima, memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian yang keenam, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Kemudian yang ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya ada wewenang dari KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan dari pelaku usaha. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha lain, atau juga yang ditemukan oleh komisi sebagaimana hasil dari penelitian mereka. Kemudian yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan. Kemudian yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Yang keenam, memanggil dan menghadirkan para saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui tentang pelanggaran ini. Kemudian yang ketujuh, meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak memenuhi panggilan komisi. Kemudian yang ke-8, meminta keterangan dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan penyidikan. Kemudian yang ke-9, mendapatkan, meneliti, serta menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain untuk kepentingan penyelidikan. Yang ke-10, memutus serta menetapkan ada atau tidaknya kerugian dari pihak pelaku usaha atau bagi masyarakat.
Yang ke-11, memberitahu putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang terakhir adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar dan melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Melanjutkan pemaparan materi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pihak-pihak yang ada di dalamnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU dibentuk untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimana secara umum tujuan dari adanya KPPU adalah untuk mencegah praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya, agar tercipta lingkungan usaha yang adil, sehat, dan kompetitif. Lalu selanjutnya ada beberapa pihak yang ada di dalam KPPU. Salah satunya adalah Komisioner KPPU. Komisioner ini adalah anggota inti KPPU yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam kasus pelanggaran hukum persaingan usaha. Mereka terdiri dari ketua KPPU dan beberapa anggota komisioner yang ditunjuk langsung oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada Dewan Pengawas KPPU yang memiliki tugas mengawasi kinerja KPPU dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance. Dewan ini juga memiliki peran untuk mengusulkan nama-nama calon komisioner kepada Presiden. Lalu ada Biro Hukum yang memberikan panduan hukum dan bantuan hukum kepada KPPU dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam proses penyelidikan dan penyelesaian kasus. Lalu ada Biro Administrasi dan Keuangan. Biro ini bertanggung jawab atas aspek administrasi dan keuangan KPPU, termasuk pengelolaan anggaran dan administrasi umum. Lalu ada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, yang dimana biro ini fokus pada hubungan masyarakat KPPU dan kerjasama luar internasional dalam hal persaingan usaha. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada publik. Lalu ada Direktorat Investigasi yang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha. Mereka mengumpulkan bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan melakukan langkah-langkah penyelidikan lainnya. Lalu ada Direktorat Penyidikan. Direktorat ini bertanggung jawab atas penyidikan pelanggaran hukum persaingan usaha yang diselidiki oleh Direktorat Investigasi. Lalu ada Direktorat Konsultasi dan Kemitraan. Direktorat ini memberikan konsultasi dan panduan kepada pelaku usaha dan pihak terkait dalam aspek hukum persaingan usaha. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber hukum acara persaingan usaha. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua ada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara. Dahulu SK Nomor 05/KPPU/Kep/9/2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 SK 05 menjadi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU Perkom 1/2006. Dan yang terakhir ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU tanggal 14 Juli 2005. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum acara persaingan usaha. Yang pertama ada prinsip parse ilegal dan rule of reason. Tindakan-tindakan tertentu yang jelas-jelas melanggar hukum persaingan usaha sehingga dengan serta-merta dapat ditentukan sebagai tindakan yang ilegal. Hanya dengan membuktikan bahwa tindakan telah dilakukan dan tanpa melakukan analisis lebih jauh terhadap alasan-alasan yang mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan itu. Pengadilan menentukan tindakan itu bersifat ilegal. Contoh pasal 5 ayat 1, pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berbeda dengan persaingan ilegal, pada rule of reason beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum.
Contoh pasal 4, pasal 7, pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua ada prinsip transformasi dan efektivitas. Menurut pasal 3 ayat 1 Perkom Nomor 1 Tahun 2010, penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU mengedepankan prinsip transparansi dan efektivitas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang prinsip transparansi dan efektivitas baik dalam undang-undang maupun dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2010. Efektivitas dimaksudkan sebagai prinsip yang sifatnya sederhana, tidak menimbulkan biaya tinggi ataupun waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama sebagaimana halnya pada peradilan umum. Transparansi ini dimaksudkan adanya keterbukaan dalam menangani proses perkara persaingan usaha tanpa ada kepentingan eksternal yang mempengaruhi jalannya persidangan. Namun sesungguhnya yang dibutuhkan bukan saja keterbukaan, tetapi juga kejujuran penyelenggaraan persidangan, karena tanpa kejujuran, keterbukaan ataupun transparansi tidak memiliki kualitas yang baik. Prinsip yang ketiga ada prinsip kerahasiaan informasi. Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa komisi wajib merahasiakan identitas pelapor dalam hal perkara berdasarkan adanya laporan tanpa diikuti dengan ganti kerugian. KPPU sendiri sebenarnya sudah mempunyai peraturan mengenai prinsip kerahasiaan informasi atas perkara yang sedang ditanganinya. Hal ini diatur dalam keputusan KPPU Nomor 06/KPPU/11 Tahun 2000 tentang kode etik dan mekanisme kerja KPPU atau kode etik KPPU. Pada bagian 5 butir 4 kode etik KPPU secara tegas menyatakan bahwa anggota KPPU dilarang memberikan berbagai informasi kepada publik yang dapat mempengaruhi putusan komisi atas suatu perkara yang sedang ditanganinya. Prinsip yang keempat, prinsip audi et alterum partem. Prinsip tersebut pada intinya mengandung arti bahwa dalam mengadili suatu perkara haruslah memberikan keadilan secara seimbang kepada para pihak dan tidak membeda-bedakan orang, memberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat, mengajukan alat-alat bukti terhadap pelapor dan terlapor di tingkat KPPU ataupun di tingkat PN dan MA antara pelaku usaha terlapor dengan KPPU. Yang kelima, prinsip accusatoire. Prinsip accusatoire merupakan asas yang berasal dari sistem common law yang memposisikan para pihak terdakwa, penasihat hukum, penyidik polisi, dan penuntut umum memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lainnya, terutama pada tingkat pengajuan keberatan dalam perkara persaingan usaha. Pihak pelaku usaha terlapor diposisikan sejajar dengan pihak KPPU, karena KPPU oleh pasal 2 ayat 3 Perma Nomor 3 Tahun 2005 ditentukan sebagai pihak. Pelaku usaha terlapor sebagai subjek, bukan sebagai objek. Dengan demikian juga prinsip audi et alteram partem dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang keenam itu ada prinsip hakim bersifat pasif. Penerapan asas ini sebagai konsekuensi dari perkara persaingan usaha bersifat keperdataan. Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jungto Pasal 46 Perkom. Apabila pelaku usaha terlapor sudah mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum persaingan usaha, maka KPPU atau hakim sebagai pemutus perkara sudah dapat menjatuhkan putusannya tanpa diperlukan lagi melakukan pembuktian lebih lanjut. Prinsip yang terakhir itu ada prinsip hakim bersifat aktif. Apabila pihak pelaku usaha terlapor tidak mengakui perbuatannya, maka KPPU dituntut bertindak aktif karena perkara persaingan bersifat publik. KPPU dituntut mencari kebenaran material tidak hanya terbatas pada alat bukti yang diserahkan oleh pelapor. Sifat aktif KPPU juga tercermin dalam perkara persaingan usaha atas dasar inisiatif dari KPPU pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tidak ada alasan KPPU hanya menerima alat bukti dari pihak pelapor, dan itulah cirinya bahwa KPPU sebagai penjaga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penanganan perkara persaingan usaha. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebahagian berada dalam ruang lingkup penuh kewenangan dari KPPU, dan sebahagiannya lagi itu berada di luar ruang lingkup kewenangan dari KPPU tersebut. Nah, selanjutnya proses penanganan perkara yang berada sepenuhnya dalam ruang lingkup kewenangan KPPU itu terdiri dari 4. Yang pertama, tindak lanjut pelaporan. Nah, dalam hal ini undang-undang tidak menyebutkan secara jelas bagaimana tindakan konkret dari tindak lanjut laporan tersebut. Akan tetapi dalam pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tata cara penanganan perkara diberikan wewenang kepada KPPU. Dan juga pada pasal 10 Perkom Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan meskipun tanpa laporan, komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan pelanggaran undang-undang. Dalam situasi ini, penanganan perkara atas inisiatif KPPU itu dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian, kemudian temuan dalam proses pemeriksaan, hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh komisi, berita di media dan atau data, lalu serta informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, barulah penyelidikan dimulai
atas arahan atau persetujuan rapat komisi yang hasilnya dilaporkan kepada ketua komisi. Kemudian, jika ingin naik ke tahap penyelidikan, laporan hasil penelitian atas inisiatif KPPU ini harus melakukan syarat yang sama dengan adanya laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan pelaporan. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, pemeriksaan pendahuluan atas laporan masyarakat baik yang tidak dirugikan secara langsung maupun laporan pelaku usaha yang dirugikan dan pemeriksaan atas inisiatif KPPU tanpa adanya laporan masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pemeriksaan lanjutan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu membuat putusan. Nah, setelah diputus, maka salinan putusan akan diantarkan apabila terlapor menolak salinan putusan atau alamat tidak diketahui secara jelas. Akan diumumkan ke publik melalui halaman situs resmi komisi. Apabila terlapor tidak melaksanakan putusan komisi dapat menyerahkan perkara kepada penyidik untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang. Nah, itu yang diatur di dalam ruang lingkup kewenangan dari KPPU. Nah, sedangkan proses penanganan perkara yang berada di luar lingkup kewenangan oleh KPPU, di luar lingkup kewenangan penuh oleh KPPU itu adalah ada 3. Yang pertama, pemeriksaan upaya hukum keberatan. Nah, yang kedua itu ada kasasi, dan yang ketiga, yang terakhir itu ada eksekusi putusan. Nah, penanganan proses tersebut harus melibatkan badan peradilan, yakni Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tahap pemeriksaan oleh KPPU. Yang pertama itu ada tahap panggilan. Sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan, KPPU terlebih dahulu menyampaikan panggilan kepada pelaku usaha, saksi, atau pihak lain untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Surat panggilan dari KPPU ini biasanya memuat tanggal, hari, jam sidang, serta tempat persidangan yang akan dilaksanakan. Pelaku usaha atau saksi yang telah dipanggil namun tidak hadir dalam persidangan di KPPU itu dapat diancam dengan tindakan tidak kooperatif yang melanggar pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Kemudian perkara diserahkan kepada pihak kepolisian, yang berarti juga bahwa ini merupakan sudah menjadi perkara pidana. Selanjutnya itu tahap kedua, itu tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ini ada administratif. Prosedur administratif itu meliputi pemeriksaan identitas, pembacaan hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, saksi, atau pihak lain. Menurut pasal 39 ayat 3, komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha apabila memang informasi tersebut termasuk kepada rahasia perusahaan. Menurut pasal 39 ayat 5, dalam melakukan pemeriksaan, anggota komisi dilengkapi dengan surat tugas menurut ketentuan pasal 20 keputusan KPPU nomor 5 tahun 2000. Pihak yang diperiksa tersebut itu berhak didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Bagian kedua itu pokok permasalahan. Dalam memeriksa pokok permasalahan ini terdapat 2 tahap, yaitu pemeriksaan KPPU dan pemberian kesempatan pada pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan atau dokumen. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU ini sifatnya searah, artinya KPPU memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas dokumen yang diperoleh oleh KPPU atau saksi yang telah diperiksa. Yaitu bagian yang ketiga itu pembuktian. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menentukan bahwa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU ini terdiri dari yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, tunjuk, dan keterangan terlapor atau saksi pelaku usaha. Keterangan ahli ini diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha maupun KPPU. Walaupun tidak ada definisi yang pasti tentang saksi ahli ini, namun dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat disimpulkan bahwa pengertian ahli di sini adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang praktik monopoli dan persaingan usaha, dan juga yang memahami bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sedang dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya itu tahap yang terakhir, yaitu pembacaan putusan. Berdasarkan pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mensyaratkan bahwa setelah 30 hari pemeriksaan oleh KPPU, maka wajib
30 hari pemeriksaan, maka KPPU wajib memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran ataupun tidak. Dalam penjelasan pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa pengambilan keputusan itu diambil dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang anggota komisi. Putusan komisi ini tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha berdasarkan pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 43 ayat 4 undang-undang ini yang dimaksudkan dan pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut adalah penyampaian petikan putusan komisi kepada pelaku usaha atau kuasa hukumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait pelaksanaan putusan KPPU. Terkait putusan KPPU terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pelaku usaha dianggap menerima keputusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jangka waktu yang diberikan oleh UU untuk mengajukan keberatan yang terdapat pada pasal 44 ayat 2. Selanjutnya, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai putusan KPPU, pelaku wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Dengan tidak diajukannya keberatan, maka putusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum tetap yang terdapat pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan terhadap putusan tersebut dimintakan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri yang terdapat pada pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak setuju terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut yang terdapat pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan namun menolak melaksanakan putusan KPPU. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun tidak juga mau melakukan putusan KPPU dalam jangka waktu 30 hari, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, putusan KPPU akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan yang terdapat pada pasal 44 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting hukum persaingan usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, wajar kiranya ketentuan bahwa setiap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Baik, yang selanjutnya yaitu teori pembuktian perkara persaingan usaha. Pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor atau saksi pelaku usaha. Keterangan ahli diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha maupun KPPU. Walaupun tidak ada definisi yang pasti tentang saksi ahli dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat disimpulkan bahwa pengertian ahli di sini adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang praktik monopoli dan persaingan usaha dan memahami bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sedang diperiksa. Kemudian pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan posisinya atau keterangannya. Setiap dokumen yang diserahkan akan diterima oleh KPPU.
Kemudian majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut, dokumen pelaku usaha yang dianggap mempunyai sifat yang objektif. Oleh karena itu, dalam perkara monopoli dan persaingan usaha, dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Suatu petunjuk yang dapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat disamaratakan, melainkan ditentukan kasus per kasus. Alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat 2 Perkom nomor 1 tahun 2019 dapat berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang diyakini keberadaannya oleh majelis komisi, yaitu yang pertama ada bukti ekonomi, yaitu penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan atau kualitatif, serta hasil analisis ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu pada pasal 57 ayat 3 Perkom nomor 1 tahun 2019. Yang kedua, ada bukti komunikasi, yaitu pemanfaatan data atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar-menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu dalam pasal 57 ayat 4 Perkom nomor 1 tahun 2019. Kemudian, pembuktian melalui bukti ekonomi dan bukti komunikasi ini dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha dikenal dengan istilah direct evidence atau circumstantial evidence atau bukti tidak langsung. Pembuktian melalui bukti tidak langsung ini dilakukan dikarenakan sulitnya membuktikan adanya pelanggaran terhadap UU LPM melalui bukti langsung atau direct evidence. Melihat pengaturannya dalam Perkom nomor 1 tahun 2019, KPPU mencoba mengkonstruksi bukti tidak langsung atau indirect evidence dalam pengertian bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU LPM Jungto pasal 45 Perkom nomor 1 tahun 2019. Namun hal ini tentunya belum dapat memaksimalkan penegakan hukum oleh KPPU apabila terjadi keberatan atas putusan KPPU mengingat sifat pengaturan dari peraturan komisi ini adalah berlaku ke dalam bukan berlaku keluar seperti halnya undang-undang, sehingga alat bukti petunjuk merupakan indirect evidence yang dapat diterima dalam hukum persaingan. Di negara lain juga demikian, misalnya di Australia, untuk menentukan adanya kesepakatan atau meeting of the minds yang diharuskan dalam pembuktian adanya perjanjian dalam melanggar hukum persaingan, bukti situasional atau circumstantial evidence bisa dipakai yakni yang berupa petunjuk perbuatan yang paralel, petunjuk tindakan bersama-sama, petunjuk adanya kolusi, petunjuk adanya struktur harga yang serupa, atau dalam kasus price fixing, dan lain sebagainya. Berdasarkan dengan materi yang telah kami sampaikan, tim kami menyimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan dari adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mencegah praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya, agar terciptanya lingkungan usaha yang adil, sehat, dan kompetitif. Dari materi yang telah kami sampaikan, tim kami juga menyimpulkan bahwa aturan mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan KPPU sepenuhnya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti ketentuan mengenai proses penanganan perkara persaingan usaha yang berada dalam lingkup kewenangan penuh dari KPPU dan yang berada di luar lingkup kewenangan KPPU. Hingga diatur juga mengenai hal apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk keterangan terlapor atau saksi pelaku usaha.